Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersyukur berterima kasih buat semua anugerah-Nya Tuhan buat setiap kami. Kami percaya kami ada di tempat ini, di tempat dimanapun kami berada ya Bapa. Itu semua karena kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini kami mau berdoa ya Bapa. Kami mau mengangkat tangan kami buat negeri kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu atas Indonesia hingga detik ini Tuhan. Kami percaya Tuhan rancangan-Mu indah atas Indonesia ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat bangsa kami Tuhan. Engkau tahu yang terjadi di bangsa kami ya Bapa. Engkau tahu ya Bapa setiap peristiwa yang terjadi di bangsa kami Tuhan. Kami mau bersyukur buat setiap peristiwa yang terjadi Tuhan. Kami percaya Engkau turun tangan ya Bapa. Engkau ikut andil dalam bangsa ini ya Bapa. Engkau berkati presiden, wakil presiden kami ya Bapa. Aparatur tertinggi hingga yang terendah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau melingkupi ya Bapa bangsa kami ya Bapa. Biar tidak ada satupun yang terlewatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa ya Bapa, biar virus COVID-19 yang ada di Indonesia ya Bapa, kami perintahkan ya Bapa, diam dan tenanglah Tuhan. Kami percaya Tuhan, angka positif corona di Indonesia akan menurun ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau Allah yang hidup Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa ya Abba.
Tuhan, kami juga mau berdoa buat kota kami Tuhan, kota Depok ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kota Depok menjadi mercusuar bagi bangsa-bangsa Tuhan. Tuhan, Depok dalam biji mata-Mu ya Bapa. Engkau berkati wali kotanya ya Bapa. Aparatur tertinggi hingga yang terendah Tuhan, masyarakatnya Tuhan. Kami percaya ya Bapa, Depok diselamatkan Tuhan. Kami juga mau berdoa buat setiap pemimpin rohani kami ya Bapa. Kami mau berdoa buat gembala rayon kami Pak Yongki Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas hamba-Mu ya Bapa. Engkau sertai anak-Mu ya Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada ya Bapa. Berkati kesehatannya ya Bapa, keluarganya, pelayanannya Tuhan. Sertai ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat pemimpin kami di tempat ini di Youth Hauge ya Bapa. Kami mau berdoa buat pemimpin kami Kabil Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada ya Bapa. Engkau tutup bungkus dengan darah anak domba Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Kabil ya Bapa. Setiap rencana masa depannya, rencana atas HOG ya Bapa, kami percaya Engkau yang turun tangan, Engkau yang andil dalam rancangannya ya Bapa. Engkau percaya, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang hidup ya Bapa. Lindungi sertai pemimpin kami Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk keselamatan anak-anak muda dan untuk youth kami, Youth Home for Generation Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami ada saat ini semua karena perkenanannya Tuhan. Dan biarlah kami kembali kepada kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Biarlah anak-anak muda diselamatkan Tuhan. Biar bangkit tulang-tulang kering Tuhan. Kami percaya generasi Yeremia akan bangkit Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami mau berdoa lagi Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi ya Bapa. Kami percaya Tuhan. Di dalam kepak sayap-Mu Tuhan. Engkau melindungi kami ya Abba. Oralaba ya ralaba ya ralaba. Ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita ulang sama-sama lagu ini dari awal teman-teman. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Firman-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku.
badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh, haleluya, haleluya. Kau Allah yang baik Tuhan,
Haleluya.
Terima kasih Tuhan, Kau izinkan kami lagi untuk menyembah-Mu lebih lagi ya Bapa. Sebentar lagi kami ingin memuji dan bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Biar sukacita-Mu mengalir atas kami ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Home for Generation. Shalom. Apa kabarnya nih? Pasti luar biasa dong, kan penyertaan Tuhan selalu ada setiap hari buat kita. Amin. Hari ini kita akan memuji Tuhan dan bersorak-sorai dan memuji namanya lebih lagi. Amin. Amin. Sorakan haleluya. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, akan kata semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sama-sama naikkan teman-teman. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, ku mau bersorak hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata penuhiku. Sorakan haleluya. Haleluya.
Tempatku berarti karena Yesus Tuhan. Tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku, aku. Oh Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumberku, aku. Sama-sama naikkan teman-teman. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku, aku. Oh Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumberku, aku. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku, aku. Oh Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumberku, aku. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku, aku. Oh Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumberku, aku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Sebentar lagi kita akan menyaksikan sharing dari teman kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Home for Generation, balik lagi nih sama aku Moze. Dan hari ini aku pada kesempatan sharing kali ini aku mau membawakan tentang fearless. Nah di kondisi pandemi corona kayak gini, terus dengan kondisi beberapa anak-anak SMA yang masih baru lulus, yang lagi cari-cari kuliah. Nah beberapa hari ini tuh aku lagi diingetin banget tentang siapa sih sebenarnya yang berkuasa di atas kita, Tuhankah atau roh ketakutan kita, atau rasa overthinking yang ada di kepala kita. Dan di tengah posisi dunia yang lagi kayak gini, dan sistem pendidikan yang masih ditanya kejelasannya, masa depan anak-anak kayak gimana. Banyak hal banget yang bikin manusia di dunia itu jadi khawatir,
takut, overthinking, mikir yang negatif, yang aneh-aneh, yang belum tentu bakal terjadi di hidup mereka. Yang itu udah pasti ganggu pikiran banget di tengah-tengah kondisi yang kayak gini. Nah, aku pengen share sama teman-teman apa yang aku dapat di Mazmur 34 ayat 5 sampai 6. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Nah, dari ayat ini aku tuh belajar banyak banget tentang fearless atau siapa sih yang berkuasa di atas kita, Tuhan kah atau roh ketakutan kita sendiri. Nah, ayat ini tuh nguatin aku dengan berbagai cara yang unik banget, yang sebenarnya simple dilakuin, cuman susah untuk ngebujuk diri kita sendiri untuk ngelakuin itu. Apalagi kalau misalnya udah mulai overthinking, mikirin hal-hal yang aneh-aneh gitu. Rasanya tuh pernah gak sih kita lagi khawatir, kita lagi takut, kita lagi gak tahu nih masa depan gue gimana. Terus tiba-tiba kita doa, kita berusaha untuk cari Tuhan, tapi nyatanya itu nggak dapet. Rasanya tuh Tuhan kok malah jauh, tuh keadaan kita tuh makin hari makin memburuk bukannya membaik. Padahal kita udah doa, kita udah cari, kita pengen banget masalahnya selesai, tapi ternyata keadaannya tuh malah makin jadi-jadi. Parahnya lagi, rasa overthinking yang kita alamin, rasa ketakutan kita terhadap sesuatu yang kita alamin itu bisa berdampak buruk buat tubuh kita sendiri. Contohnya kayak kita bisa stres, terus kita sakit, terus kita emosian, mental kita juga keganggu, dan bahkan parahnya lagi banyak banget orang-orang yang ngerasa kalau kita tuh useless ya, kita tuh gak guna, tahu gak sih kayak gitu. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya kita tuh percaya kalau Tuhan tuh ambil alih hidup kita. Dan Tuhan kan udah bilang kalau Dia adalah Allah yang berkuasa, so harusnya kita gak boleh takut lagi dong. Nah, di ayat ini aku tuh belajar kalau pengendalian diri kita sendiri itu penting, dan kita tuh harus tahu siapa sih yang kontrol hidup kita, kenapa sih kok hidupnya itu gini-gini aja, kenapa sih rasa ketakutannya tuh makin menjadi-jadi. Sekarang aku mau bagiin 3 poin tentang ayat tadi untuk memperbaiki rasa overthinking dan rasa takut tadi. Yang pertama itu dari ayat 5 kan ditulis kalau aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Nah, di ayat itu, di ayat 5 itu aku dapat 1 poin, yaitu cari Tuhan, atau hal pertama yang harus kita lakuin adalah ya kita harus duduk di kakinya Tuhan. Kenapa kita harus duduk di kakinya Tuhan? Kan di Alkitab juga ditulis carilah dulu kerajaan Allah, makanya semua akan ditambahkan kepadamu. Nah, ayat ini tuh ngingetin aku kalau Tuhan tuh gak bakal ninggalin kita, setakut-takutnya kita, sekhawatir-khawatirnya kita. Apa sih yang harusnya kita khawatirin? Toh Tuhan akan selalu jaga kita gitu, walaupun mungkin jalannya gak sesuai sama rancangan kita gitu. Yang pasti kita harus cari Tuhan, terus kita berserah, dan kita harus percaya kalau Tuhan tuh selalu ambil alih hidup kita, selalu andil dalam hidup kita. Nah, di poin ini pun aku juga diingetin tentang mendengar, banyak dengar-dengaran firman Tuhan, banyak dengar-dengaran sama Tuhan. Kebanyakan banyak banget yang aku lihat tuh doa selalu kayak kita minta, kita takut, kita ngadu sama Tuhan. Tuhan aku takut, Tuhan masa depan gue gimana, gue takut, gue khawatir banget, kok jadinya kayak gini. Kita tuh selalu minta, kita ngadu, tapi kita lupa kalau doa itu komunikasi 2 arah, di mana Tuhan juga harusnya tuh ngomong sama kita. Nah, kenapa kita masih takut? Ya karena kita gak mau dengerin Tuhan, kita maunya minta terus. Nah, itu adalah salah satu poin yang ngena banget di hidup aku, kalau doa itu komunikasi 2 arah, dan harusnya tuh kita mau dengerin Tuhan. Dan kalau kita udah mau dengeran sama firman Tuhan, kita mau dengerin Tuhan, otomatis kita bakal bersandar sama pengertiannya Tuhan, bukan sama pengertian kita sendiri. Dan udah pasti, udah otomatis rancangannya Tuhan yang pasti bakal bekerja di hidup kita. Nah, yang kedua, poin kedua itu adalah introspeksi diri. Kan tadi aku udah bilang kenapa sih banyak banget orang-orang yang masih ngerasa aduh gue takut banget nih masa depan gue gimana, habis lulus gue mau kemana, terus nanti kedepannya gue harus apa, gue makan apa ya besok, kayak gitu. Kita juga harus introspeksi diri yang tadi, kayak kebanyakan orang-orang itu suka buka sosmed kan, apalagi lagi corona kayak gini, stay at home, pasti orang-orang pasti sering banget buka sosmed. Nah, aku mau ngasih tahu kalau
salah satu kunci supaya kita tuh jangan menambah rasa takut di hidup kita adalah teman-teman harus bisa ngendaliin diri teman-teman untuk jangan dengerin kata orang lain. Jangan dengerin kata-kata yang gak membangun buat diri teman-teman, tapi dengerin kata-kata yang emang dasarnya membangun dan motivasi teman-teman untuk jadi lebih baik. Karena kebanyakan di sosial media itu kita gak tahu yang aslinya gimana, kepalsuan di sosial media itu banyak banget dan justru itu malah buat kita mikir, aduh kok dia bisa kayak gini ya, gue jadi takut nih mau ngelakuin ini, gue jadi takut nih gue gak lulus, gue takut nih gue kuliah di mana, karena kita udah ngeliat teman-teman kita ngeposting ini itu. Nah itu tuh butuh pengendalian diri kita untuk kurang-kurangin dengerin kata orang lain, lihat postingan-postingan yang gak jelas. Nah yang kedua adalah stop buang-buang waktu kita buat pekerjaan dan prioritas kita. Teman-teman kita tuh harus bisa tetapin prioritas kita, Tuhan kah atau rasa daging kita kah, pekerjaan kita mana yang harus dilakuin duluan supaya jangan sampai kita stres terus kita takut dan akhirnya ujung-ujungnya malah terbengkalai. Nah yang ketiga itu poin yang ketiga yang aku dapat dari ayat ini adalah kerjasama antara kita sama Tuhan. Kayak yang tadi aku bilang, doa itu komunikasi dua arah, bukan satu arah. Ya, dimana orang gak bisa terus minta terus. Kita juga harus selalu mau dengerin Tuhan tuh maunya apa sih, kehendaknya Tuhan maunya apa sih. Itulah sebabnya kenapa orang masih suka ngerasa takut, karena dia gak tahu Tuhan maunya apa. Nah di poin kerjasama antara kita sama Tuhan itu, kita juga harus mau ngelakuin bagian kita. Waktu Tuhan kasih kehendaknya, Tuhan kasih rancangannya ke kita dan kita percaya itu yang terbaik, ya kita harus lakuin bagian kita juga dong. Contohnya kayak kita mau masuk universitas, ya kita harus belajar, kita harus persiapin semuanya, harus dananya harus ada, ya itu bagian kita. Bagiannya Tuhan, Tuhan punya bagiannya sendiri dan itu ada pada waktunya ya, jadi kita tinggal tunggu aja maunya Tuhan gimana. Nah kalau udah kayak gitu dijamin pasti rasa ketakutan itu bakal menipis makin lama dan kita bakal percaya kalau untuk apa sih gue takut, toh Tuhan juga ada bersama gue gitu. Dan dari tiga poin ini, aku cuma mau bilang kalau sebagai anak Tuhan harusnya kita nggak boleh tuh yang namanya overthinking, rasa takut, rasa khawatir itu wajar banget dialamin sama manusia dan itu manusiawi. Tapi dikuasai sama yang namanya rasa takut dan khawatir, apalagi sampai overthinking, itu salah dan gak bisa ditolerir. Kenapa? Karena Tuhan yang berkuasa atas kita. Jadi teman-teman, kesimpulan dari sharing aku kali ini adalah anak-anak Tuhan tuh harusnya gak takut. Kenapa? Karena Tuhan yang andil dan ambil alih hidup kita. Dan kalau misalnya kita udah ada di posisi kita takut, kita khawatir, gimana sih caranya? Yang pertama kita harus cari Tuhan. Yang kedua introspeksi diri, ada apa sih sama kita sebenarnya. Yang ketiga kita harus tahu tentang konsep kerjasama antara kita sama Tuhan. Jadi kita gak bisa terus minta aja, tapi kita juga harus dengerin Tuhan. Nah teman-teman, aku ulang sekali lagi, rasa takut, rasa khawatir dan overthinking itu wajar dan manusiawi dialami sama semua orang. Tapi dikuasai sama rasa takut, overthinking dan khawatir itu gak bisa ditoleransi. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan yang jaga kita, Tuhan yang ambil alih hidup kita, dan Tuhan yang andil dalam hidup kita. So teman-teman, stop buat takut lagi, stop buat overthinking lagi, karena Tuhan selalu sama kita. Itu aja yang mau aku sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Kau ku cinta, kau ku cinta, Yesus, kau ku cinta, kaulah Bapa-Ku. Semua milikmu, Yesus, kau ku cinta.